Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rusina Ulfa, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2023, kelas PGSD, Program Studi Pendidikan Profesi Guru Universitas Mula Warman Samarinda. Saat ini saya mengajar di SD Negeri 028 Tenggarong, Kelurahan Melayu, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Saya akan menampilkan cerita praktik baik atau best practice menggunakan metode STAR, situasi, tantangan, aksi, refleksi hasil, dan dampak. Adapun tujuan yang ingin dicapai pada praktik baik ini adalah meningkatkan motivasi, literasi, dan pemecahan masalah dalam proses pembelajaran IPA, materi organ pernapasan pada hewan di kelas 5 SD Negeri 028 Tenggarong melalui model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Kondisi yang menjadi latar belakang masalah adalah yang pertama, motivasi dan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran yang rendah merupakan salah satu latar belakang penyebab hasil belajar yang menurun. Kurang aktifnya siswa ditandai dengan adanya sikap kurang memperhatikan dan mendengarkan penjelasan guru, kurang aktif menjawab pertanyaan guru, jarang mengajukan pertanyaan kepada guru dan siswa lain, malas membaca materi, jarang memberikan pendapat ketika diskusi. Yang kedua, rendahnya pemahaman siswa terhadap konsep dalam permasalahan IPA, materi organ pernapasan pada hewan yang relevan dengan kehidupan sehari-hari atau kontekstual. Guru belum membiasakan penyajian materi pembelajaran dengan pemberian contoh-contoh atau soal-soal yang bersifat kontekstual sebagai awal penanaman dan penguatan konsep pembelajaran. Yang ketiga, rendahnya keterampilan siswa dalam memecahkan permasalahan IPA, materi organ pernapasan pada hewan yang bersifat kontekstual. Guru belum memfasilitasi siswa dengan latihan soal terstruktur yang menyajikan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang bersifat kontekstual. Mengapa praktik baik ini penting untuk dibagikan? Menurut saya, praktik baik pembelajaran ini penting untuk dibagikan karena beberapa rekan guru, baik di sekolah saya maupun di sekolah lain juga mengalami permasalahan yang sama dengan permasalahan yang saya alami. Sehingga dengan praktik baik pembelajaran ini diharapkan dapat menjadi inspirasi atau referensi bagi guru lain dalam mengatasi permasalahan yang dialami, yakni dalam menyelesaikan masalah kurang aktifnya siswa dalam proses pembelajaran sehingga mempengaruhi hasil belajar IPA, materi organ pernapasan pada hewan di kelas 5 melalui model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL serta memotivasi diri sendiri dalam meningkatkan kualitas pembelajaran yang lebih inovatif, kreatif, efektif, dan bermakna. Yang menjadi peran dan tanggung jawab saya dalam praktik ini adalah saya sebagai guru dan pendidik mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan pembelajaran yang kreatif, inovatif, efektif, dan bermakna, serta berpusat kepada siswa sehingga dapat berperan aktif dalam pembelajaran dengan menggunakan model, metode, dan media pembelajaran yang sesuai dan berbasis IT, sehingga dapat menyelesaikan masalah kurang aktifnya siswa dalam proses pembelajaran sehingga mempengaruhi hasil belajar.
Yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan pada praktik baik ini adalah berdasarkan hasil analisis dari kajian literatur dan wawancara, diperoleh beberapa tantangan yang dihadapi, yaitu 1. Meningkatkan motivasi dan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran sehingga mempengaruhi hasil belajar IPA, materi, organ, pernapasan pada hewan. Yang kedua, meningkatkan kemampuan pemahaman pada pembelajaran. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan siswa dalam memecahkan permasalahan pada pembelajaran IPA, materi organ, pernapasan pada hewan. Siapa saja yang terlibat pada praktik baik ini? Yang pertama, pihak sekolah yang mengizinkan pelaksanaan PPL 1 dan PPL 2 dan kelas sebagai tempat pelaksanaan. Yang kedua, teman sejawat yang bersedia membantu merekam kegiatan pembelajaran dan bersedia berkolaborasi ketika merancang pengembangan perangkat pembelajaran. Yang ketiga, kepala sekolah yang bersedia untuk diwawancarai terkait informasi mengenai model pembelajaran PBL sehingga guru dapat merancang perangkat pembelajaran dengan baik. Yang keempat, siswa yang bersedia mengikuti pembelajaran dengan baik sesuai sintaks-sintaks yang ada pada RPP. Langkah-langkah yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut adalah: yang pertama, menerapkan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL dengan pendekatan saintifik dan kontekstual serta TIPEK berbasis abad 21 atau 4C. Strategi yang dilakukan dalam menerapkan model pembelajaran PBL adalah dengan memahami karakteristik siswa dan karakteristik materi yang akan disampaikan. Selanjutnya, merancang perangkat pembelajaran yang memuat model pembelajaran PBL dengan sintaks sebagai berikut. Pertama, mengorientasikan siswa pada masalah, mengorganisasikan siswa untuk belajar, membimbing penyelidikan individu untuk berkelompok, mengembangkan dan menyajikan hasil karya, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Pada proses penerapan model PBL, yaitu mempelajari bagaimana sintaks pada model PBL, mempelajari bagaimana aktivitas guru dan siswa pada setiap langkah-langkahnya. Selanjutnya, mencari ide dalam menyusun skenario aktivitas kegiatan mengikuti langkah-langkah pada model PBL. Kemudian, sumber daya yang diperlukan dalam penerapan model PBL ini antara lain pemahaman, kemampuan dan keterampilan guru terkait model pembelajaran PBL yang akan diterapkan sesuai karakter siswa, serta kemampuan guru mendesain aktivitas kegiatan belajar setiap sintaksnya. Dampak dari aksi langkah-langkah yang dilakukan menunjukkan hasil yang efektif. Ini dapat dilihat dari: yang pertama, penerapan model pembelajaran PBL dapat meningkatkan motivasi belajar siswa dengan penerapan pembelajaran yang berpusat pada siswa, sehingga siswa lebih aktif berinteraksi dan berkolaborasi dalam diskusi kelompok serta menumbuhkan keterampilan berpikir kritis dalam memecahkan permasalahan pada pembelajaran. Penggunaan metode pembelajaran yang bervariatif seperti tanya jawab, memberikan pertanyaan pemantik, berdiskusi dalam kelompok, presentasi dan memberikan tanggapan, serta pemberian umpan balik yang positif sangatlah efektif untuk meningkatkan keaktifan siswa serta motivasi dalam mengikuti pembelajaran. Penggunaan media pembelajaran berbasis IT yang menarik dapat membuat siswa lebih termotivasi, tertarik, dan antusias dalam mengikuti pembelajaran, serta dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi yang diajarkan. Dan
Bila dilihat dari hasil evaluasi siswa, terlihat ada peningkatan hasil yang diperoleh siswa. Yang dapat diambil dari pembelajaran ini secara keseluruhan adalah pembelajaran ini untuk meningkatkan motivasi siswa dapat dilakukan dengan pembiasaan literasi, numerasi, dan pemecahan masalah pada pembelajaran dengan penerapan model pembelajaran yang inovatif seperti PBL, memilih metode pembelajaran yang bervariatif, serta menggunakan media pembelajaran berbasis IT yang tepat sesuai karakter siswa. Kemudian, saya juga sebagai guru harus terus belajar lebih kreatif dan inovatif dengan mengikuti kegiatan seminar atau pelatihan yang dapat membantu meningkatkan kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional saya sebagai guru. Baik, anak-anak semuanya. Sebelumnya Ibu ucapkan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi untuk kita semua ya. Baik, apa kabar kalian semua hari ini? Baik. Alhamdulillah sehat semua ya. Sehat, tidak ada yang sakit. Bagus. Hari ini alhamdulillah Ibu lihat banyak yang hadir, tapi ada juga yang tidak hadir ya. Siapa yang tidak hadir, Nak? Putra dan Alika. Baik, terima kasih. Kalau begitu, kita mulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya seperti biasa. Ya, baik. Silakan berdiri dulu ya. Pembelajaran hari ini yaitu tentang udara bersih bagi kesehatan di subtema 1, cara mengelola udara bersih. Pembelajaran 1 muatannya IPA ya. Nah, IPA tentang alat pernapasan hewan dengan tujuan pembelajaran. Lihat kalian di layar proyektornya. Setelah pembelajaran ini, kalian diharapkan nanti bisa mengidentifikasi fungsi organ pernapasan pada hewan dengan benar. Kemudian yang kedua, kalian bisa mempresentasikannya di depan kelas atau memperlihatkan hasil karya kalian ya. Begitu. Nah, Ibu mau bertanya dulu sebelum kita masuk ke materi. Tahu nggak kalau manusia, hewan, dan tumbuhan itu bernapas menghirup apa? Udara atau oksigen. Pintar sekali. Jadi kita semua manusia, hewan, dan tumbuhan itu bernapas menghirup oksigen. Ya. Nah, saya masih belum semangat nih. Semangat dulu. Semangat. Semangat. Kita tepuk 1, 2, 3 dulu ya. Ayo, Ibu mulai nih. Tepuk 1, tepuk 2. Nah,
Dikasih apa? Penyanyi. Kita simpan dulu namanya ya. Siapa nak? Yang salah? Resti. Baik. Tepuk 1, tepuk 2. Sebelum ibu jelaskan, kalian tonton video berikut dulu ya. Ibu punya video. Teman-teman, di pelajaran yang lalu kan kita belajar tentang alat pernapasan manusia tuh. Gimana dengan alat pernapasan hewan? Sudah pada tahu belum? Hewan juga makhluk hidup yang bernafas dengan menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida, Pito. Iya Lura, tapi setiap hewan punya sistem pernapasan dan alat pernapasan. Yang pertama, terlihat di gambar. Gambar apa itu nak? Gambar cacing. Ingat ya, Reski masih ada utang sama ibu ya. Ingat ya. Cacing, alat dan sistem pernapasan pada cacing atau bahasa ilmiahnya disebut juga vermes. Nah, cacing bernapas dengan kulit. Cacing itu bernapas dengan kulit. Intinya, kalau dipikirkan seperti manusia, kalau kita kan ada lubang hidungnya tuh untuk masuk oksigen. Kalau kulit bagaimana tubuh? Nah, jadi kulit oksigen itu akan masuk ke dalam kulit cacing, diserap dan disebarkan melalui pembuluh kapiler yang ada pada tubuh cacing. Juga kalian perhatikan layar proyektornya. Cacing tidak mempunyai alat pernapasan khusus. Cacing bernapas melalui permukaan kulit seperti pada video tadi ya. Kulit cacing itu selalu basah dan terlendir untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Dia tidak bisa hidup di tempat yang kering. Kenapa? Karena kulitnya itu harus selalu basah dan terlendir. Disitulah dia bisa menyerap oksigen ke dalam tubuhnya ya. Nah, oleh karena itu, cacing itu menyukai tempat-tempat yang lembab supaya kulitnya tetap basah. Gitu ya. Ada yang ditanyakan? Bagus. Kita lanjut dengan hewan berikutnya. Punya Gel. Setelah ibu bertanya, langsung angkat tangan ya. Angkat tangan. Seperti yang ada pada gambar. Angkat tangannya itu nanti ibu sebut namanya. Cacing bernapas menggunakan angkat tangan. Jumadil dua. Jumadil menggunakan apa Jumadil? Kulit. Betul sekali. Beri tepuk tangan dulu untuk Jumadil. Ibu akan membagi kalian dalam beberapa kelompok. Sekarang ini kan duduknya sudah berkelompok-kelompok ya. Nah, ibu tentukan. Ya, di situ kelompok kita beri nama sesuai nama hewan yang tadi kita pelajari. Di sini maunya namanya apa nak? Komodo, boleh. Di sini mau kelompok apa? Buaya. Kalau di sini kelompok cacing, boleh. Cacing, kelompok cacing. Ingat ya. Komodo, buaya, cacing. Nah, setelah kalian baca teks yang ada di LKPD, nanti buatlah peta pikiran ini yang ibu sudah siapkan. Ini teksnya, kalian perhatikan teksnya ya. Nah, ini teks ada juga nanti di LKPD yang kalian pegang. Nah, tugasnya adalah kalian melengkapi peta pikiran organ pernapasan hewan. Seperti yang ada pada layar. Di sini perintahnya lengkapilah peta pikiran organ pernapasan berikut. Nah, yang pertama itu sesuai dengan nomornya cacing tanah. Yang kedua serangga dan selanjutnya. Ibu bagikan ya LKPD-nya. Komodo, buaya, cacing tanah.
terakhir ya. Sekarang kita lanjutkan untuk kalian mempresentasikan karyanya depan. Kelompok mana yang mau duluan? Kelompok cacing ya. Silakan kelompok cacing. Silakan kelompok cacing. Silakan kelompok cacing maju. Semua. Maju sampai ke kelompoknya. Ayo, silakan kelompok cacing. Silakan sini, baris. Siapa yang mungkin maju? Silakan maju. Ayo sini. Nah, bagus. Perhatikan ya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Alat dan sistem pernapasan pada cacing bernapas melalui permukaan tubuh. Jenis cacing selalu basah dan berlendir untuk mengumpulkan penyerapan oksigen. Nah, jadi untuk kelompok cacing mempresentasikan mengenai alat dan sistem pernapasan pada cacing. Intinya cacing bernapas menggunakan apa kelompok cacing? Kulit. Kelompok selanjutnya ada yang ditanyakan? Boleh. Siapa? Silakan. Kenapa kulit cacing selalu basah? Karena untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Nah, jadi kenapa kulit cacing itu selalu basah? Supaya udara atau oksigen itu mudah masuk ke dalam tubuh cacing. Kalau kering itu ya susah masuk gitu ya oksigennya. Bagus. Ada lagi kelompok komodo, kelompok buaya. Pertanyaan selanjutnya. Bagaimana cacing pernapasan? Cacing bernapas. Bagaimana cacing bernapas? Kelompok cacing. Cacing bernapas melalui permukaan kulit. Nah, jadi cacing itu bernapas melalui permukaan kulit. Baik, sudah tidak ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Ibu beri kesimpulan ya. Jadi cacing itu bernapas menggunakan permukaan kulit atau kulitnya. Pertanyaan dari kelompok komodo tadi, kenapa kulit cacing itu selalu basah? Jawabannya adalah untuk mempermudah pernapasan cacing itu sendiri supaya oksigen mudah masuk ke dalam tubuh cacing dan disebarkan melalui pembuluh kapiler yang ada pada tubuh cacing. Begitu ya? Sudah? Baik, terima kasih. Kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok cacing. Silakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Kita sudah belajar mengenai sistem dan alat pernapasan pada hewan. Kemudian kalian sudah mengerjakan lembar kerja peserta didik yang sudah ibu sediakan. Dan kalian juga sudah mempresentasikannya di depan dan kita sudah berdiskusi. Kita ulang sedikit mengenai materi hari ini. Mengenai sistem atau alat pernapasan pada hewan. Yang pertama tadi ada cacing. Cacing bernapas menggunakan apa nak? Kulit. Yang kedua serangga. Serangga bernapas menggunakan trachea.
terakhir ya, dia menggunakan pisang pada sisi dan kanan kepalanya. Kemudian ada lagi, hewan apa lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Khairia, SSSPD. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sehubungan dengan pendapat saya mengenai Ibu Ulfa pada pembelajaran dengan metode based learning, di mana menggunakan pendekatan saintifik dan kontekstual. Menurut saya menggunakan metode ini sangat bagus sekali, karena pada saat ini kita berada pada masa 4.0, di mana kita pastinya akan menggunakan teknologi. Sebagai seorang pendidik harus mengikuti zaman, dan pendekatan dengan metode ini akan membuat anak-anak semakin aktif, motivasinya dan daya saingnya untuk belajar itu menjadi lebih tinggi lagi. Respon pembelajaran juga akan sangat menyenangkan di kelas, di mana masa-masa anak sekolah dasar ini adalah masa masih banyak bermain. Diharapkan dengan menggunakan metode based learning ini, kelas menjadi lebih aktif, menjadi lebih hidup, suasana menyenangkan, dan timbal baliknya tentunya hasil belajar pastinya akan meningkat. Harapan kedepannya semoga dengan Ibu Ulfa mengikuti kegiatan ini dapat mengimplementasikan pada sehari-hari di mana beliau mengampu, sehingga diharapkan hasil belajar menjadi meningkat dengan signifikan. Demikian apa yang saya sampaikan tentang kegiatan yang diikuti oleh Ibu Ulfa. Mohon maaf jika ada kesalahan, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Hoirul Lailiyah, SPD MTD. Saya bekerja di SD Negeri 028 Tenggarong sebagai rekan sejawat dari Ibu Rusina Ulfa. Tanggapan saya terhadap PPL 2 yang Ibu Rusina Ulfa laksanakan, yaitu tentang mengenai pembelajaran PBL atau Problem Based Learning. Itu sangat bagus sekali, yang mana Bu Ulfa sudah menerapkan pembelajarannya sesuai dengan RPP yang ia buat, dan sudah menggunakan lembar kerja peserta didik yang sesuai dengan instrumen yang sudah beliau rencanakan. PPT-nya juga sudah membantu siswa interaktif di dalam kelas, dan pembelajaran tersebut juga menggunakan pendekatan saintifik dan kontekstual berdasarkan kehidupan sehari-hari yang murid alami. Harapan kedepannya untuk Bu Ulfa untuk tetap semangat belajar dan berprestasi tentunya, serta berbagi ilmu baik terhadap teman-teman, khususnya kepada saya. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Terus semangat Bu Ulfa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumadin Aulia Darmawan. Tanggapan saya mengenai pembelajaran kemarin sangat menarik. Gambar-gambarnya bagus, videonya menarik, membuat saya lebih bersemangat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Jakuina Jaskia Deantri. Tanggapan saya, pembelajaran kemarin sangat menyenangkan karena menggunakan lembar kerja peserta didik dan membuat saya lebih semangat untuk belajar.
Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aka Sepani. Tanggapan saya tentang pelajaran bersama Bu Ulfa kemarin sangat menyenangkan karena saya suka belajar bersama kelompok. Gambar-gambarnya yang bagus dan sesuai dengan pelajaran materi. Videonya sesuai dengan pembelajaran. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya orang tua dari siswa SD 028 Tenggarong. Menanggapi tentang pembelajaran PPL, di mana menurut saya PPL ini memberikan semangat dapat dilihat dari anak-anak, semangat dari belajar, semangat di dalam pembelajaran sebelum berangkat sekolah sampai tiba mengikuti pelajaran di sekolah. Harapan saya untuk ini yaitu semoga kedepannya tetap terus terlaksana programnya sehingga lebih giat lagi untuk anak-anak belajarnya dan terus menimba ilmu supaya berprestasi sampai selanjutnya. Demikian tanggapan dari saya selaku orang tua murid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.